Saya sekedar berimajinasi, seandainya saya jadi presiden, maka di ruangan yang menjadi rapat kabinet itu akan saya buat tulisan yang besar tentang pasal 27 dan 33. Jadi bukan berarti mengabaikan pasal-pasal yang lain, tetapi itu sebagai pintu masuk untuk cara berpikir kita mengelola negara, kemudian kebijakan yang kita ambil itu tidak bisa tidak basisnya harus konstitusi. Jadi setiap anggota kabinet yang saya pimpin itu harus paham betul bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh menteri teknis itu basisnya adalah konstitusi. Ya, contoh realnya pasal 27 yang salah satu ayatnya menyebutkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, teksnya kurang lebih seperti itu. Persisnya silakan dibuka lagi. Kemudian pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi setiap menteri yang saya pimpin harus paham betul kronologi antara konstitusi dengan kebijakan yang mau diambil, ya. Jadi ini sekedar metode yang saya bayangkan kalau seandainya saya jadi seorang presiden. Tapi apakah itu hal yang tidak mungkin direalisasikan untuk perjalanan pemerintahan ke depan? Ya, kalau itu dianggap lucu, ya sudah, itu sekedar imajinasi rakyat saja. Tapi kok minimal menurut saya itu justru akan memberi satu koridor bagi setiap pemerintahan ke depan itu tidak keluar dari rambu-rambu konstitusi. Ya, pasal 27 dan 33 itu sebagai ini saja, ya, sebagai istilahnya proksi tentang konstitusi yang harus ditaati oleh setiap, tidak hanya presiden 2024 tapi periode setelahnya. Karena kan kalau kita berbicara tentang Indonesia tidak hanya 2024 tetapi 2029, 2034 dan seterusnya. Bahkan sampai saat kalau dalam timeline pembangunan ekonomi, di mana nanti tahun 2024 itu kita diperkirakan memperoleh bonus demografi, di mana usia produktif itu jumlahnya melebihi dari usia yang tidak produktif. Nah, kalau ini tidak didesain sejak awal, bahwa kebijakan, terutama kebijakan di bidang ekonomi, ya,
Itu kalau tidak basisnya konstitusi, kita akan semakin menyimpang. Ya, sekali lagi itu imajinasi masyarakat yang barangkali kurang kerjaannya. Tetapi sebagai rakyat, kita tentu berharap bahwa siapapun yang memerintah negeri ini tidak akan keluar dari konstitusi. Ya, ini kekhawatiran saja. Karena kalau kita menyimpang dari konstitusi, kita otomatis akan menyimpang dari Pancasila. Itu sudah jelas. Oke, salam konstitusi.